Nah, ibadah bisa nggak sah? Iya bisa. Sholat juga bisa nggak sah kan begitu toh. Makanya nanti setelah ini kita berbicara akidah ini baru ke fikih. Karena di fikih itu ada ibadah bagaimana sahnya, ada bagaimana tidak sahnya. Bisa dipahami ya. Nah, orang yang beribadah tanpa mengetahui ilmu Allah, ya tidak sah ibadahnya. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kita tidak akan sah ibadah kita sebelum kita itu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu bagaimana? Ya tadi, tidak membayangkan, tidak membagaimanakan bahwa Allah itu ya ada tanpa tempat, tanpa arah. Wujud, idam, bakok, dan seterusnya. Lalu bagaimana orang awam misalnya, ketika dia memahami bahwa Allah itu wujud, dengan wujudnya itu ada dalil bahwa dunia ini ada, berarti Allah itu ada yang mewujudkan, berarti Allah yang mewujudkan, maka itu minimalnya. Minimal orang beriman. Paham? Dan meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak bertempat, tidak di mana-mana, tidak berarah. Sudah itu. Maka ibadahnya sah. Dia sholat sendiri sah, mau jamaah sah. Tapi kalau jamaah dengan imam, ya ini beda lagi. Imamnya yang tasbih misalnya, ya enggak sah. Dia harus sholat di rumah sendiri. Atau mufarokoh, sholat sendiri di masjid itu. Paham maksudnya? Nah, jadi makanya ketika kita berjamaah itu kita lihat dulu imamnya siapa. Wala tasbihi kama nasa'ala dalikal imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu aila kama yural makhluk. Jadi tidak sebagaimana melihatnya makhluk. La kama yural makhluk. Jadi melihat Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Kalau melihatnya makhluk, kita melihat makhluk, melihat wujudnya makhluk itu kan bertempat, berarah, berjarak begitu kan? Nah, kalau ketika kita melihat Allah tidak seperti itu. Tidak berjarak, tidak bagaimana, tidak bertempat, tidak berarah. Tidak serupa apapun. Semua orang muslim di surga itu punya nikmat sendiri-sendiri. Tetap semua orang di surga itu bisa melihat Allah. Tetapi ada yang sekali waktu, ada yang 2 kali, ada yang seterusnya. Bisa dipahami? Nah, jadi begitu. Tergantung ya nanti fadl minallahnya nanti. Paham? Dan orang kafir di neraka nggak bisa melihat Allah. Nah, beda ini. Yang bisa melihat Allah hanya orang muslim saja, orang yang beriman saja di surga. Paham? Sedangkan orang kafir tidak akan pernah bisa melihat Allah, sama sekali nggak bisa. Walaupun sama-sama di akhirat, tapi tempatnya kan beda. Mereka di neraka, dia di surga, kita di surga, insya Allah. Allahumma amin. Nah, gitu ya. Bijai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Min kibalil makhlukil li anal mara'iyya inda idin yakunu fi jihatin minar ra'i wa inama yakunul mu'minuna fi makanihim fil jannati fayarawnallaha wallahu bila makan. Jadi mingki balil makhluk li anal mar'i ya, sesuatu yang bisa dilihat dari makhluk itu inda idin yakunu fi jihatin. Ya, ada jaraknya, ada arahnya. Minar ra'i dari apa yang dia lihat. Ya, tadi ketika kita melihat makhluk ya berjarak, berarah, bertempat kan begitu. Wa innama yakunul mu'minuna fi makanihim. Jadi ya orang-orang mukmin tadi ya di surga, tempatnya di mana? Fil jannah, di surga. Nah, karena makhluk itu melihat makhluk itu berjarak, berarah, bertempat, maka melihat Allah tidak seperti itu. Fayarawnallaha, maka orang-orang mukmin yang melihat Allah ini wallahu bila makan.
Ketika dikatakan bila makan ya tanpa arah, tanpa tempat, tanpa zaman. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, jadi begitu. Wal khuludu fihima. Nah, jadi tidak berdesak-desakan, tidak antri, tidak. Ai al jannati wan nar fayajibul iman annal mu'minina yakhluduna fil jannati wal kafirina yakhluduna fin nari wa annahu la mauta ba'da dzalik. Nah, orang yang sudah berada di surga ya terus khuludu fihima, khuludu fiha. Maksudnya begitu. Jadi orang yang sudah masuk surga ya khuludu fiha abadan. Orang masuk neraka ya khuludu fiha abadan. Abada. Jadi la mauta ba'da dzalik. Tidak ada kematian setelah itu. Nah, ini tadi belum saya teruskan ya. Ketika orang sudah terpisah antara orang kafir di neraka dan orang muslim di surga, orang kafir di neraka, orang muslim di surga, semuanya sudah terpisah, maka malaikat ini menjambak, istilahnya menjambak itu apa? Nyekel namanya kematian. Sebuah kematian. Kalau di dunia kan ada kematian, hidup terus kemudian mati kan begitu. Nah, setelah semua orang terpisah, yaitu orang kafir di neraka, orang muslim di surga, maka malaikat yang menyekel kematian itu akan menggorok kematian. Jadi setelah kematian digorok, maka tidak ada yang namanya mati. Ya, hidup selama-lamanya. Jadi pahami? Jadi begitu. Nah, jadi gitu, ini cetone ngono. Ini perinciannya begitu. Tapi ini ijmal atau umumnya la mauta ba'da dzalik. Tidak ada kematian setelah itu. Begitu ya. Ini titik sudah selesai. Kita bahas kiamat sudah selesai.